Hai semuanya, kita berdua habis nonton film Monkey Man dan ini opini kami. Sebenarnya ini film yang bikin aku dan Wahyu penasaran untuk nonton filmnya, karena di setiap kita nonton film ini trailernya masuk biasanya ya. Dan karena aku juga penasaran gimana debut film yang disutradarai sama Dev Patel. Nah, Dev Patel nih yang waktu itu main film Hotel Mumbai. Terus ada film Avatar The Legend of Air dulu, dia yang mainin loh. Avatar The Legend of Iya, Aang. yang disutradarai sama M. Night Shyamalan tahun 2010 itu, iya dia yang jadi Zuko. Aku nggak nonton kebetulan. Nah, jadi film ini nih disutradarai, jadi film sama Dev Patel dan ini debut, pemainnya dan pemeran utamanya Dev itu Patel Dev juga. Patel juga. Bayangin, sutradara juga, pemain juga. Ini aku sama dia ngomong gimana dia Action lagi. action lagi. Kalau drama masih lah, Ya, iya kan. Dan, bayangin se-effort apa dia buat film ini. oh iya. Dan singkat cerita aku mau ceritain tentang sinopsisnya. Film ini menceritakan seorang laki-laki yang nggak disebutin namanya dari awal film sampai akhir. Cuman di sini itu nama Kalau pemerannya Kit Iya, doang. kalau singkat cerita aku mau ceritain tentang sinopsisnya film ini. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki yang nggak disebutin namanya dari film, dari mulai film sampai akhir. Jadi kalau di IMDb itu namanya Kit. Jadi kita sebut juga namanya Kit, yang ingin membalaskan dendam karena ibunya yang telah dibunuh oleh salah satu polisi yang korup pada zaman dia masih kecil. Jadi ceritanya itu kayak rumahnya itu kayak digusur gitu Ya, kan. tanahnya mau dipakai buat mungkin pemerintah setempat di situ. Terus dia salah satu polisi itu yang nanti menjadi antagonis, salah satu antagonis utamanya itu membunuh ibunya lah di depan matanya si Kit itu. Jadi itulah yang membuat trauma Kit yang ingin membalaskan dendam sampai gede. Nah, caranya gimana? Yaitu caranya dengan si Kit ini berusaha untuk gimana caranya untuk mencapai atau ikut masuk ke dalam circle orang-orang elit di India. Ini menurut kamu? First impression aku soal film ini pertamanya kayak John Wick ya. Karena genre-nya juga sama kan, action revenge gitu ya, pembalasan dendam. Iya, revenge gitu. Nah, bedanya di case-nya kalau yang Monkey Man ini ibu, kalau si John Wick kan anjingnya. Berawal dari anjingnya. Dan film ini juga ada lokasi syutingnya di Indonesia, tepatnya sih di Batam. Tapi selama nggak sepanjang kerasa, kan? film aku nggak ada sih ngeliat Batam-Batamnya. Iya, benar-benar. Nggak tahu yang di part mana. Coba kalian kalau ada yang udah nonton dan tahu, itu sebutin ya di kolom komentar. Jadi benar-benar productionnya tuh rapi banget sampai kita nggak ngerasa itu kalau itu di Batam gitu. Aku sampai nanya dia nih, katanya ada yang di Batam mana? Aku bilang, kok nggak ada? Gitu. Harusnya sebagian besarnya di Batam sih, karena memang kru sama ininya, sama yang jadi stunt action yang ditonjok-tonjok itu banyak di Indonesia. Banyak orang Indonesia. Iya, terus juga plusnya dari film ini, aku ngerasa filmnya itu penggambaran karakter Kit itu benar-benar karakternya benar-benar sampai apa ya, ada progresnya kerasa banget. Di filmnya juga ada ini kan referensi John Wick-nya juga kan. Iya, sama dia ada nyebutin The Raid juga kan as a referensinya. Oh iya, itu karena di salah satu itu interview sama Letterboxd itu dia bilang, oh The Raid action film dari Indonesia itu jadi salah satu action yang aku jadikan referensi buat film ini gitu. Keren sih. Nah, yang aku mau agak notice ya, yang membedakan film ini dengan John Wick, walaupun revenge action itu, misalnya kalau John Wick aku lebih banyak main lebih ke pistol kan.
Kalau ini lebih banyak main ke hand to hand, Iya, iya, iya. dan malah dia tuh nggak bisa pakai pistol dengan baik, malahan itu tuh yang dijelaskan di film ini gitu. Padahal di awal itu kayak ada scene dia minta pistol kan, Pistol. sama kayak John Wick. Iya, nembak-nembak, tapi dia ahlinya nggak di situ, malah ahlinya ya karena latar belakangnya Monkey Man juga, Ya. lomba tinju gitu kan. Jadi menurut aku petarung. ya petarung. Jadi menurut aku kayak ya berarti dia memang ininya di situ, kekuatannya di situ, strength-nya di situ. BTW dia jadi awalnya tuh memang jadi petarung underground gitu loh. Ini Buat taruhan orang mm, gitu-gitu kan. Actionnya itu cukup brutal, cukup ada darah-darahnya juga, Banget. cukup bikin kayak Ngeri ya. ngeri banget, kayak bayangkan kepala kesandut apa gitu, kayak Asli ngeri sih. lumayan film ini lumayan bikin aku kayak bernafas Mm-mm. gitu, cukup capek. Iya, iya, iya. Di satu sisi permainan gerakan dari kameranya itu sangat membantu Betul, setuju. meningkatkan intensitas actionnya ya. Betul. Tapi di sisi lain juga kita ngerasa saat beberapa saat itu kayak mengalami pusing gitu. Iya. Jadi kayak kebanyakan gerakan kamera lah, tipikal film action yang kayak gini nih. Jadi itu ada beberapa bagian yang bikin pusing gitu, tapi nggak semuanya. Nggak, mungkin kalau aku pribadi nggak ada ngerasa keganggu sih kalau dari segi pengambilan gambar dan segala macam. Berarti tadi masuk ke bagian minus juga ya, yang soal kamera itu ya. Kalau aku juga ngerasa ending battle-nya si Monkey Man dan Baba itu, Baba Shakti itu kayak pemuka agama yang ini ya, yang sangat diagung-agungkan gitu, sama politikus, sama pemerintah di sana, kayak ada deh pengaruhnya gitu, gitulah ya. Malahan itu padahal musuh terbesar dia juga, walaupun si polisi ini musuh dia, tapi ending battle-nya kurang banget, kayak cuman 2 menitan. Ya, Kalau bentar bisa ya. kita hitung durasi pertarungan mereka tuh kayak ya mungkin karena durasi mereka mikirin durasi juga ya. Maksudnya kalau mau action banyak-banyak lagi kan mungkin bakal 3 jam kali ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu. Mau 3 jam juga pasti banyak yang nonton gitu. Jadi ending battle-nya menurut aku agak kurang sih. Iya. Sepanjang film aku ngerasa terpuaskan dengan bagaimana actionnya, tapi di ending itu rasanya agak kurang karena durasi yang Ya, karena durasi, karena kurang 2 jam panjang gitu, 6 menit juga ya. kurang panjang di ending battle-nya Iya. gitu. Istilahnya, Tapi cukup puas lah. cukup puas dengan film ini. Cukup puas Terus lah. karena memang Dev Patel debut film ini, ngerasa anjir kerennya. Kita bisa nunggu film-film lain loh. Bayangkan aku sepanjang jalan nih sama dia nih, cuman ngomong ya gimana ya, dia mainin juga, dia yang nyutradarainya juga. Berarti pas dia syuting, ketika abis take take. 1, take 2, cek dulu, belum oke, Dia belum ngeliat. oke. Ini dia bisa menilai itu sendiri oke apa enggak. Tapi Asli. aku cukup apresiasi dan aplausi sama Dev Patel yang debut jadi sutradara juga, terus mainin filmnya sendiri juga. Aku Benar-benar kelihatan banget effortnya di situ sih menurutku. aku berdua sama ini nunggu ini apa karya-karya selanjutnya lah dari Dev Patel, semoga bikin film lagi sebagus ini juga gitu. Betul. Dari kamu nih, rating yang pantas diberikan untuk Dev Patel Wah, sebagai debut sutradaranya. kali ini aku mau kasih angka 8 lah dari 10. Oke, kalau aku 8,5. Opini kita berdua soal Monkey Man, kita juga awalnya agak takut nih sebenarnya. Kita nggak nontonnya pas awal-awal tayang kan. Iya. Jadi di kota kita cuma ada Show-nya tinggal 1. 2 show awalnya. Pertamanya pas tayang 2 show, terus aduh kalau sepi pasti Layarnya langsung makin kurang. terus dicabut. Akhirnya kita buru-buru nonton, walaupun kita di tengah kehektikan kita. Jadi kayak ada satu show, terus kita langsung tancap aja gas tonton, dan ternyata tidak sia-sia apa yang kita tonton. Betul, pokoknya kalau Karena kamu puas banget. ya kamu kalau di kota kamu masih ada
show ini Monkey Man jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kelewatan dan harus Asli. coba Filmnya tonton. bagus banget nih action. Gitu. Nah, itu aja opini kita berdua soal film Monkey Man. Kalau kalian yang udah nonton punya opini-opini soal film ini atau mau sharing-sharing soal film ini, kalian bisa banget komen di kolom komentar. Terus terima kasih juga Kalau udah nonton buat sampai yang udah habis. nonton sampai habis. So, see you in the next video.